Apa sih bedanya kuliah di Indonesia sama di Jepang? Kan Mas Dimas udah ngerasain nih master di Indonesia sama Ya, master di Jepang, apa Mas yang ngebeda, yang paling ngebedain? berat. Waduh, kok berat berat banget kayak Ya, ta- teknologi toilet. tapi ada kasus lucu ya, cerita Apa itu? lucu deh. Jadi dua kali kejadian. Nah, jadi suatu waktu lagi kuliah tiba-tiba terdengar suara sirine. Di pertemuan pertama ketika saya mulai perkuliahan Hmm. dikumpulin, mereka juga datang tuh para profesor itu ya pembimbing. Ada yang telat nggak? Ada yang ngaret nggak? Nggak ada, Tidak kami ada yang yang telat. Ya telat. jadi Kalau hidup di Jepang gimana Mas Dim? Ini nggak sok culture banget nggak di sana? shock ya, tapi dalam konot apa artian yang positif Kayak gitu. Kamu kenapa? Mau dia bilang gitu kan. Oh enggak, lihat-lihat doang, agak-agak ya biasa lah. basa-basi. Oh enggak, Culture kayak basa-basi. Oke. kayaknya masih bagus gitu ya. Kenapa dibuang nih punya bapak? Ya Ada nggak sih copet ada. imigran? Nyopet imigran. Baru mau ngomong. Bukan, Jadi bukan Indonesia, bukan. Kalau kita di sana itu untuk belajar gitu kan, nggak ada copet orang Indonesia. ada Insya Allah. Jangan ada udah udah aku belokin, kamu dilurusin lagi. Irasaimase, minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo Ohayo gozaimasu, gozaimasu. Parisan. Boku wa Kenzin Himura desu. Kenzin Himura. Me no wa Dimas Senpai desu. Dimas. Susah banget bahasa Jepang. Selamat datang Mas Dimas. Jadi selamat datang di podcast sedap, podcast Oishi Podcast Suto. Oishi Podcast Suto. Jadi Oishi itu kalau bahasa Jepang, kalau bahasa Indonesia itu artinya sedap gitu. Sedap, Sedap. Statistik enak. edukasi DAPS, dan kali ini kita kedatangan tamu dari Jepang. Dari Jepang. Udah lama sih pulangnya ya. Mas Dimas. Mas Dimas mungkin bisa memperkenalkan diri ke teman-teman. Siap, siap. Pakai bahasa Jepang dong. Hai, hai. Hai, hai, Ohayo hai. gozaimasu. Ohayo Parisan. gozaimasu. Ohayo Hai. gozaimasu. Hajime maste. Hajimaste Oh, itu artinya apa? Hajimaste. watashi wa Dimas desu. Dimas, Dimas senpai. Dimas senpai desu. Dimas senpai. Depok kara kimashita. Depoku karimasu, kamu karashimasu. Yoroshiku Depoku, onegaishimasu. Depoku, yoroshiku onegaishimasu. Udah segitu aja. Sama Bakayaro, Bakayaro. Makasih Mas Dimas sudah sempetin datang ke sini. Siap, Jadi siap. Mas Dimas ini adalah salah satu wardi Bapenas, Bapunasu. Bapenas. Wardi Bapunasu. Bapenas split apa sih istilahnya gitu Mas? Ya, Ya sebetulnya kalau programnya itu program beasiswa Pusdiklatren Bapenas. panjang ya, Pusdiklat Iya, Tren Bapenas. ya cuman biasanya ya kita bilangnya ya beasiswa Bapenas aja Oh lah. ya, siap. Kalau ditanya lagi programnya apa, wah lebih panjang lagi. Gitu. Jadi kalau istilahnya kalau di mata anggaran itu namanya PHRD 4. Ya kalau ditanya panjang lah. Panjangannya namanya juga panjangan. Podcastnya abis buat jelasin itu. Jadi pendeknya apa pendeknya? Ya, beasiswa Bapenas dan Eh, itu tiap tahun ya ada? tiap tahun ada kalau dulu ya, dulu sebelum saya masuk tuh 2015 ya. Sebelum 2015 pilihan ya, terutama yang ke luar negeri itu lumayan banyak. Jadi nggak cuma Jepang, ada juga ke Belanda. Benar, benar, benar. Jadi ini beasiswa ini yang ngasih Bapenas, Ya, gitu ya, ngasih Bapenas. Terus pilihannya adalah kuliahnya itu di dua negara gitu. ya, ya. Jadi sorry ya, Heeh. lebih komplitnya begini. Jadi Bappenas itu setiap tahun membuka apa namanya beasiswa untuk pegawai negeri, ya, Pegawai hanya khusus pegawai negeri, pegawai negeri. khusus pegawai negeri baik pusat maupun daerah. Oke. Nah itu ada yang keluar negeri, ada yang dalam negeri, ada yang double degree, ya, Double ya degree. biasanya mereka menyebutnya linkage, Linkage. ya di mana di situ perkuliahannya 1 tahun di Indonesia, di kampus Indonesia Nah, maksudnya, lalu 1 tahun berikutnya itu di eh, luar negeri ya, luar di negeri. kampus di luar negeri Luar untuk angkasa nggak ada? tapi itu hanya untuk yang master ya. Nah Itu kalau master, oke. kalau doktornya ada tapi jumlahnya sedikit dan itu biasanya lebih banyak di luar negeri tapi jumlah awardee-nya sangat Oh terbatas gitu. sedikit. Luar negeri itu mana aja Mas Dim? Yang Tiap setahu tahun beda-beda atau tiap tahun sama tuh? bisa beda-beda sih ya, dan ya
terkenalnya sih lebih di beasiswa masternya ya, S2-nya gitu. Jadi Lebih tiap banyak tahun bisa S2-nya. beda-beda. Kalau Mas Bisa. Dimas waktu itu ke Jepang dong pasti, ke Jepang. Saya waktu itu double degree Jepang ya. Yang di Indonesia di Di Indonesia di Pajajaran, Universitas Pajajaran, terus yang Bandung. di Jepang Yang di Jepangnya di Ritsumeikan University. Ritsumeikan University. Itu mananya Kabukicho? Dekat gimana Kalau pengalaman Mas Dimas di sana di Kabukicho? Harganya berapa sih Mas? Ini kita lagi ngomongin komik ya, lagi ngomongin komik, lagi koran-koran pinggir jalan di Kabukicho gitu. kalau ya nggak ini ya, nggak Beneran dijawab. nggak beneran dijawab lah. Tapi nggak pernah beneran Nggak pernah ketahuan, nggak pernah belanja, ketahuan. nggak pernah ketahuan. Yang nggak sengajanya sering. Nggak sengaja. Terus jadi itu dari tahun berapa tuh Mas Dimas? Mas Ya, Dimas apply tahun 2000. sebetulnya ini cerita panjang yang berusaha saya singkat ya. Jadi pertama kali apply itu 2013. Apply ya, proses 2013. pertama kali apply, masukin Sepanjang itu ya dokumen. prosesnya, setahun. Panjang. Jadi secara umum ya saya bagi, bukan saya bagi, memang dari Bappenasnya sudah membagi. Satu ya, seperti biasa, submit dokumen. Hmm. Nah kalau dokumen oke, lolos, nanti akan dipanggil untuk TPA. Syarat dokumen itu apa Mas Dim yang paling Ah, berat tuh, yang paling berat? paling berat nggak ada sih. Bahasa Inggris ya? Nggak harus ada bisa bahasa Ada, Jepang. ada memang syarat bahasa Inggris, bahasa Jepang enggak. Syarat bahasa Inggris ada, tapi artinya kalau nggak ada pun mereka menyediakan. Menyediakan Ya, untuk kita untuk kita. memenuhi berkas itu. Oh Yes, yes. Jadi gitu. mereka kalau kita belum memenuhi, belum memiliki sertifikat ITV, misalnya waktu itu ITP ya pakainya TOEFL, ya, TOEFL ITP. TOEFL, ITP atau IELTS, mereka ada satu Memberikan sesi, fasilitas ya ya untuk. ada satu Oke. sesi tes Tapi di TOEFL awal ITP. berarti di awal kita nggak perlu punya nilai TOEFL. Nggak perlu. Kalau sudah punya bisa dimasukkan dan Oh, kalau udah punya nggak nggak perlu nggak tes perlu ikut lagi. lagi Oke, tesnya I see. gitu. Jadi yang setelah dokumen, habis itu tes TPA. Kalau tes TPA memenuhi syarat, nanti TPA-nya bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oh, nggak kayak GRE, No, GRE no, bahasa no. Inggris gitu ya. Bahasa Indonesia. Oke. Karena gini, Bappenas itu Pusbindiklat Bappenas ya itu punya tes Bappenas standar mereka sendiri yang disebut TPA Auto Bappenas yang Oh biasanya gitu. ya Jadi mereka punya soal sendiri gitu. ya mereka sudah mengembangkan itu dan itu Eh, yang dipakai tiap gitu. tahun sama nggak? Minta dong. Beda. Bisa lah. Secara umum teman-teman BPS kalau ikut Siap, Bappenas siap, siap. jumlahnya selalu oke lah yang lulus. TPA habis itu Habis itu itu beda berarti berkas lolos langsung ada tes TPA. Itu tes iya, kedua gitu jadi. iya kurang lebih begitu. Setelah habis TPA ada tes lagi. Ada tes Seleksi yaitu banget berarti ya? tes bahasa Kompetisi Inggris bagi yang belum melampirkan Oh. sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Gitu. Berarti ketika TPA lolos tuh sama aja udah lolos gitu, Mas Im? Iya bisa dibilang begitu. Berarti Tapi Heeh. statusnya dua-duanya harus memenuhi istilahnya gini. TPA lolos nih. Nah itu Hmm. di keterangannya disebutnya memenuhi syarat. Nah nanti tes bahasa Inggrisnya pun harus memenuhi syarat minimum. Oh, Nah oke. kalau dua-duanya sudah memenuhi syarat maka belum berarti bisa kuliah. Ini baru lolos sponsorship Sponsorship ya. beasiswanya. Nah tapi Oke. prosesnya setelah itu ada di tangannya Bappenas. Istilahnya dari Bappenas ini sudah terjaring ya. Misalnya tahun Mhm. ini yang memenuhi syarat kedua tes tersebut, katakanlah misalnya 500 Oke. 500 pegawai pegawai PNS. ya Oke. PNS. Nah nanti mereka akan Seleksi lagi. melakukan seleksi atau menawarkan ya ke Nah. kampus-kampus yang bekerja sama dengan program Pusbindiklat Oh, jadi Bappenas. bukan dari awal Mas Diwas memilih mau ke split ke Jepang, tapi pokoknya daftar scholarship-nya dulu, baru nanti ada proses lagi untuk memilih gitu. Enggak benar. Jadi dari awal kita sudah state pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Seingat saya ada tiga Oke. opsi gitu ya. Di tahun itu ya. Ya prioritas 1, 2, 3. Nah nanti itu akan diseleksi. Misal kayak saya kasusnya pilihan 1 itu UI, 2 Unpad, 3 saya lupa kalau nggak salah UGM. Split Nah, semua tuh. ya split semua, split dengan Jepang. Nah Oh, Jepang semua mereka. pada Jadi saat itu iya, ketika di tahun saya kebetulan linkage-nya hanya ada linkage Jepang. dengan kampus yang sama. Dengan kampus yang beda-beda. Oh, beda-beda juga. Ya, jadi Oke, tiap tapi sama-sama kampus Jepang ya. ya tiap kampus di Indonesia itu bekerja sama dengan kampus yang berbeda-beda dengan Oh, gitu. di Tergantung kerjasama Jepangnya. dari kampusnya Yes, ya. Oke, oke. yes. Ya, Terus jadi pada intinya
di proses ini menawarkan ke kampus yang Indonesia dulu, gitu, kampus Indonesianya dulu. Jadi ditawarin dulu nih, dilihat kan, mereka akan melihat ya misalnya UI gitu ya, ya mereka akan memilih gitu. Jadi tidak menerima langsung dari Bappenas, mereka akan melakukan dalam tanda kutip seleksi lagi siapa yang mereka pilih. Apa itu kriterianya dari Nah mereka? itu nggak tahu. Wah ini ganteng, oke. Oh, ini nggak, kayak kurang ganteng deh. Atau gimana? Oh, mukanya mirip Jepang nih. Gitu. Nggak dibuka ya sama mereka. Atau dari IPK atau nggak ada kayak tertulis gitu. Bagaimana cara mereka menyeleksi mahasiswa? Rumor-rumor ya? Ada lah. Boleh nggak sih kalau rumor? Beberapa ya nih rumor-rumor ya nih maksudnya hasil obrolan warung kopi adalah beberapa kampus tertentu ya itu lebih mengutamakan istilahnya alumnusnya gitu. Kalau S1-nya dia dulu di situ gitu. dan punya gitu IPK ya yang oke. Gitu ya kalian mainnya ya. Itu okay. lebih mudah gitu. Ada karena ya walaupun itu tidak di set secara langsung tapi ada rumor-rumor seperti itu ya, membanding-bandingkan lah. Tidak bisa kita validasi sebenarnya. Ya, tidak bisa. Tapi terkadang kan ya namanya anak statistik kadang data wah bisa dilihat data lah bicara. Ya, data berbicara data gitu. bicara. Jadi itu terus yang kalau kampus Jepangnya itu ada tesnya lagi. Jadi itu oke ya kalau sudah diterima masuk ya sudah nanti mulai setahun di Indonesia. Kalau yang nggak keterima gimana? Benar Mas, ya itu dia. Kalau bisa nggak keterima? Bisa, jadi bisa saja gitu dia walaupun sudah memenuhi syarat baik itu TPA maupun bahasa Inggris, tapi tidak ada yang menerima maka dia statusnya akan dikembalikan ke instansi asal. Ada beberapa teman saya. Saya turut berduka cita teman-teman ya. Tapi jangan khawatir dia status memenuhi syaratnya ini dalam tanda kutip bertahan selama 2 tahun. Artinya tahun berikutnya dia masih bisa mencoba kembali dan nggak perlu mengikuti TPA dan tes bahasa Inggris lagi. Dan ada yang masih gagal nggak Mas? Mungkin sih. Kami turut berduka cita, jangan menyerah, terus berjuang. Ganbate kudasai. Oh ya, terus kalau ke kampus Jepangnya itu 1 tahun jadi di Indonesia. 1 tahun. Itu sampai tesis nggak nih Mas? Nggak. Sampai. Oh di 1 tahun itu udah tesis? Oh belum. Baru proposal lah. Jadi sebelum kuliah nih, secara umum ya, kalau di linkage Bappenas itu dimulai dulu dengan diklat EAP English for Academic Purposes. Oh itu jadi dapat kayak diklat bahasa Inggris gitu. Betul. Selama sana bahasa Jepang. Enggak. Di kampus Jepangnya nanti bahasa Inggris. Full. Setahu saya nggak ada yang bahasa Jepang sih. International program semua. Dapat bahasa Inggris. Dapat bahasa Inggris. Jadi kalau tadi di awal ada tes bahasa Inggris buat apa kalau kok ada diklat lagi gitu. Nah di awal itu batasan nilainya tuh nggak terlalu tinggi lah. Oh. Ya, setahu saya kalau untuk peserta butuh scholarship-nya berarti ya? Atau sama kampusnya, kampus Indonesia ya, batas bahasa Inggrisnya nggak terlalu tinggi gitu? Nggak terlalu tinggi. Nggak, dari Bappenasnya. Dari Bappenas. Jadi yang dibedakan tuh cuma pegawai pusat sama daerah. Kalau nggak salah daerah timur itu pegawai daerah atau daerah timur itu punya batasan yang agak lebih. Biasa beda. Dapat privilege ya. Iya, kalau pusat dulu ya, seingat saya antara 525 atau 530 saya. Oh gitu, itu syarat dari Bappenas ya. Terus dari Bappenas ya. Terus itu ada kursus lagi untuk? Ada ya untuk ningkatin karena biasanya kalau untuk keluar itu harus minimal 550 lah. Syarat di kampusnya? Dari kampus, dari Bappenasnya juga. Oh gitu, kampusnya juga minta berarti? Oh iyalah pasti. Iya pasti, mereka juga minta. Dan umumnya 550 umumnya ya. Oke. Setelah dapat pelatihan bahasa Inggris, terus kuliah 1 tahun di Pajajaran ya? Yes. Waktu itu pakai bahasa Inggris nggak? Apa bahasa Sunda? Mix ya sebetulnya. Sebetulnya karena kita dipersiapkan untuk nanti tahun keduanya ke luar gitu ya, kemanapun negaranya. Ya sebaiknya memang dari Bappenasnya inginnya delivery in English, tapi tetap aja pada prakteknya kebanyakan dosen-dosen ribet ya, udah kita ngomong biasa aja gitu. Ya ribet dosennya. Tapi kalau ujian-ujian gitu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sama kurang lebih tergantung dosennya gitu. Tapi kalau tugas
pasti Iya, English. karena ada Google Translate ya. Terima kasih Google Translate. Terima kasih Google. Sama satu lagi selain Google Translate, Grammarly. Oh iya itu dia. Grammarly itu kan bayar. Kita nggak boleh nyebut merek. Kenapa Ops, jadi nyebut merek? Grammarly. Oke. Terus setelah itu 1 tahun, terus gimana tuh proses dari ketika dari Indonesia ke Jepang itu, Mas? Nah, jadi kita udah tadi ya, udah eh, apa namanya diklat bahasa Inggris, ada diklat bahasa Jepangnya juga 2 bulan, tapi kalau di kasus saya itu nggak ngefek ya, nggak ada yang nempel. Ya paling nggak tadi ya perkenalan sama nanya harga sama nanya arah bisa Oh, lah. bahasa Jepang. Ya, Onegaishimasu. ikur ikura desu ka gitu ya, berapa harganya. Eh, Nanti Anda tiba tahu kira ides gitu. Ada kan? Buat goda cewek di Jepang. Anda tahu kira ides. aduh. Arigatou gozaimasu. Terus terus Nah, mulai tuh perkuliahan baca kan. gitu sampai hiragana, katakana, kanji gitu. Belajar, dua belajar. bulan, dua pusing banget, Mas. 2 bulan. Ya cuman sayangnya kalau kasus saya kemarin diklatnya itu berbarengan dengan persiapan berangkat. Jadi kita udah nggak konsen. Nah, apa jadi Eh, konsennya kemana? konsennya ke Ke berangkat. Kabukicho ya. Udah Konsennya ke lagi berangkat. keren distrik di Jepang. Iya. Soalnya lagi legal gitu. Karena kan banyak yang harus disiapin kan Iya. dokumen, Oh, dokumen. dokumen. Iya, Dokumen kan iya. banyak dan Buat keluar ya. iya jangan sampai kita gagal berangkat hanya Gara-gara dokumennya karena kurang. ada yang kurang kan gitu. Jadi ya banyak ininya lah, banyak nggak fokusnya lah. Heeh. Gitu. So, sampai di Jepang itu ada tes lagi buat masuk kampus Nggak apa ada, tuh udah emang udah kerja sama jadi udah, udah gitu ya langsung udah, masuk aja. sudah. Jadi gini, biasanya tadi ya setelah diklat bahasa Inggris lalu perkuliahan semester pertama master, nanti di tengah semester ya antara semester 1 sama semester 2 akan ada delegasi dari kampus-kampus yang bekerja sama ya sama kampus di Indonesia datang ke Indonesia untuk melakukan interview. Ya, jadi akan diinterview tuh. Oh gitu. Iya, jadi kita disuruh milih dulu nih kampus kira-kira di Jepang kan mau mau kampus kemana, Oh jurusannya bisa apa. jadi nggak ditentuin di awal. Enggak. Ya memang di awal Ada nama kampus kan ada di situ. nama kampusnya tapi itu belum mengikat lah. Oh gitu. Jadi Yang mengikat kita tetap ada opsi untuk memilih kampus yang lain iya, gitu. iya. Jadi itu baru formalitas aja gitu ya di Oke. awal, belum langsung mengikat. Oh gitu. Jadi Terus itu sampai di sana itu dari Indonesia aja di situ atau bener-bener dari negara-negara lain atau campur sama Jepang, Mas? Kalau waktu masih di Mas awal, kasusnya masih Mas waktu di awal di apa? awal sama di pasti masih Mas sudah program master di sana. Ya, yang jelas kalau di awal waktu kasusnya saya memang dari link penawarannya Bappenas hanya ada link ke Jepang. Maksudnya di kampus Jepangnya. Oh iya, hanya ada satu gitu ya. Maksudnya misalnya ya di kasus Hmm, eh, saya waktu itu misalnya PPI EUI. oke. Nah, waktu itu tertulisnya hanya satu, PPI EUI strip International University of Japan. Hmm. Ya udah hanya satu itu aja, ya udah itu kita Di pilih. situ masih Mas berarti. Enggak, Oh, akhirnya enggak. Jadi enggak. kemana? Itu pilihan Jadi satu. kemana Itu nih pilihan coba? satu. Tadi kan Ngeluyur kemana Jepang? Oke. masuknya pilihan dua. Masuk. Gitu. Pilihan dua yang Unpad. Unpad dan tertulisnya juga IUJ, tapi nggak ya itu tadi nggak mengikat Heeh. gitu. Nah, baru pas apa namanya di tengah semester antara semester 1 sama semester 2 kita apply lagi yang bener-bener realnya ya. Jadi datang Jadi, heeh. Jadi kampusnya apa masih? Ritsumeikan tadi kan. Sumeikan. Ritsumeikan. Iya, Ritsumeikan. Itu ngambil jurusannya sama ekonomi berarti ya? economic development. Sebetulnya Economic agak sedikit development. berbeda tapi masih satu rumpun. Kalau yang di Bandung itu ekonomi terapan, Heeh. applied economics, sementara yang di Ritsumeikan itu economic development. Lah, terus di Ekonomi pembangunan. Ritsumeikan itu orang-orang Indonesia aja atau nyampur atau gimana tuh, Mas? Di waktu di Jepangnya campur. Cam- Jadi kita sampai sono ya berbaur dengan teman-teman dari negara mana aja di gitu. kelasnya Mas Dimas Ya, mayoritas paling besar, paling banyak. itu kelas internasional ya jatuhnya. Iya, Jadi jatuhnya orang kelas. Jepangnya malah dikit. Nah, uniknya untuk kelas Jepangnya berbeda lagi. Jadi mereka men-split antara kelas Jepang sama yang internasional. Internasional. Jadi di Yes, kelasnya Mas Dimas nggak ada orang Jepang. nggak ada, Ah, gitu. Mayoritas orang nggak mana, ada. Mas? Mayoritas ya orang Indonesia ada 6. Terus Bangladesh sih yang banyak waktu itu ya, Bangladesh, Vietnam, ada dari Nigeria satu,
Jadi Masing-masing. Jepangnya dosennya doang. Dosennya dari Jepang. Terus apa sih bedanya kuliah di Indonesia sama di Jepang? Kan Mas Dimas udah ngerasain nih master di Indonesia sama Ya, master di Jepang, apa Mas yang ngebeda, yang paling ngebedain? berat. Waduh, kok berat berat banget kan. Ya, satu Tapi selamat semua kan, lulus lulus, dengan lulus, nyawa lulus, masih masih alhamdulillah. ada kan di Masih, badan masih, masih. masing-masing kan ya. Masih ya, walaupun di awang-awang gitu ya. Masih. Ya ini disclaimer ya, tanpa bermaksud untuk merendahkan. Artinya bukan merendahkan ya, Oke. mendiskreditkan gitu ya. Hmm. Ya, pendidikan di Indonesia, kampus di Indonesia bagus gitu ya. Tapi tentu mungkin nggak adil ya kalau kita membanding-bandingkan secara langsung. Gak Yang usah jelas dibanding-banding ke. fasilitas Sebenarnya mantap. nggak harus mana yang lebih baik sih, tapi Ya, apa yang membedakan Mas ya Dim? misalnya support ke Support mahasiswa itu ya lebih lebih baik, terasa di sana. lebih terasa. Kayak gimana ya Misalnya Mas contohnya? support untuk ini misalnya apa ya perpustakaannya, Fasilitas dong terus gitu ya. iya fasilitas dulu ya, nanti Hmm. support lainnya juga banyak. Fasilitas dulu misalnya perpus satu, kita butuh butuh bahan bacaan atau bahan jurnal, buku segala macam. Bisa dibilang ketika di sana mau baca buku dari manapun, kapan terbitnya, terbit yang seminggu yang lalu ataupun terbit yang puluhan tahun yang lalu, itu ada. Cukup itu, gede banget tuh berarti Bukan perusahaannya. bukan berarti tersedia pada saat itu gitu ya. Jadi Oh. kalau kasusnya di kampus saya, dia tuh ngasih pilihan satu yang memang tersedia di ada saat ini di secara fisik di kampus, Hmm. atau enggak, kalau misalnya nggak ada dia akan mencarikan. Se-effort itu ya. Iya. Dan itu mereka mencarikan karena kan kampus ada beberapa ya, jadi bisa jaringan resume-kan di Jepang atau dengan kampus lain sesama kampus Jepang di Oh gitu. Jepang. Jadi Ya, mereka mereka terintegrasi apa gimana gitu? entah sepertinya ya mereka sudah Bukan melakukan itu. beli di toko buku misalnya aku Eh, mau One Piece terbaru kan. ada juga. Bisa nggak sih? Bisa. Ya Nggak harus bukan buku pendidikan ya? enggak, Buku bukan hiburan nggak bisa maksud emang? saya bukan berarti One Piece juga yang dibeli. Nah, misalnya udah dicariin, rupanya di seluruh kampus di Jepang nggak ada. Misalnya gitu. Oh, rupanya itu buku keluaran terbaru, memang belum masuk. Tapi kita punya linknya misalnya entah itu di Google atau di mana dia masuk, Hmm. lalu kita mengajukan gitu. Nih kampus belum punya nih, resume kan juga belum punya, dicari di mana-mana juga nggak ada yang available, sedangkan kita butuh. Maka kita Wow. cukup minta minta surat dari sensei ya, dari profesor, bahwa butuh buku ini, lalu ada linknya, ajukan. Dan itu prosesnya saya pernah Heeh. mencoba sebenarnya, dan itu prosesnya 3 hari di approve, dan kurang lebih beberapa hari kemudian datang. Buku apapun. Buku. Pendidikan ya tentunya ya. Oh iya, Dari negara manapun. dari mana tuh? Wah, aku kalau nerbitin buku aku minta mereka nyari biar bukuku ada di sana. Ya tapi itu ya harus ada memang dibutuhkan ya, yang jelas melalui persetujuan profesor. Memang jelas memang kita butuh buku Luar itu. biasa. Kalau di luar fasilitas? Nah, di luar fasilitas Tunggu, fasilitasnya di sana WC-nya yang banyak tombolnya nih. Bisa iya, anget iya. gitu. Itu kampusnya deh. Itu kayak kurang tuh Indonesia gitu. Indonesia harus nggak boleh kalah ya. Teknologi toilet. Tapi ada kasus lucu ya, cerita Apa itu? lucu deh. Jadi 2 kali kejadian. Nah, jadi suatu waktu lagi kuliah, tiba-tiba terdengar suara sirine. Suara Sirine, sirine. sirine alarm Alarm. gedung. Mhm. Wing 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 gitu ya. Kita bingung apa nih? Apa alarm Bisa bencana gempa gitu ya, ya, bisa bisa gempa, gempa. bisa kebakaran. Nah, gempa bukan, karena gempa biasanya terkoneksi ke handphone Oh gitu. gitu. Oh, bukan ya, bukan gempa. Bencana pun biasanya ada notifnya. Oke, ada apa gitu ya, kebakaran. Kayaknya enggak juga, aman-aman aja gitu. Enggak lama mati ya, sekitar 5 menit. Dah. Terus nggak lama rame teman-teman itu, terutama teman-teman Indonesia, ada beberapa ibu-ibu Curi. rame, Kenapa yang rame orang-orang Indonesia? mereka ketawa-tawa gitu, naik ke atas gitu ya, sambil Wah. pokoknya ribut ya. Jadi takut mau denger plot twistnya nih. Terus. Terus usut punya usut, jadi alarm itu nyala karena ulahnya mahasiswa Indonesia, teman sekelas. Jadi di bawah karena itu area umum, toiletnya ya itu Eh, tadi yang komplit, banyak yang banyak tombolnya. fasilitas, banyak Banyak tombolnya. tombol gitu ya. Ya sebetulnya dia salah satu temen ini udah belajar, udah tahu mana yang harus Ya. dipencet. Udah Cuman ada, ya you know lah, curiosity-nya dipencet orang semua. Indonesia itu kan Dipencet sangat satu. tinggi gitu kan.
ada satu tombol yang dia nggak belum belum tahu belum apa ya ini ya. Kalau biasanya kan yang lain ada ya, ya ada Ya yang flash, penghangat, ada yang ada penghalang flash gitu-gitu ada ya, standar. ada Dia udah Netflix tahu. mana Netflix Tapi ada satu yang dia wah, ini apa gitu ya. dipencet. Dipencet. Rupanya itu adalah panic button. Jadi panic button itu tombol yang dipencet kalau si orang yang ada berada di toilet itu berada di apa ya? Ambang Ya kemat, ambang situasi yang gawat darurat gitu lah. itu. Karena ya usut punya usut rupanya di sana suka dulu ya banyak kejadian pelecehan gitu ya. Nah, itu untuk Tombol sirine. itu Terus hanya tersedia di toilet perempuan. perempuan berarti Wah, pelakunya dipencet, cet, dipencet, bunyi ini, oh datang semua security kan. Dia dengan malunya, kepencet. oh, mohon maaf, saya nggak tahu. Aduh, mohon maaf kepencet. Aduh ya Dan Allah. amazingnya itu terjadi 2 kali, orangnya yang sama. Orangnya sama. Ini kayaknya sengaja sih ini. Kalau yang Kayaknya kedua dia bermaksud mencet yang lain, kepencetnya yang gitu juga, enggak bunyi itu ngakunya lagi. doang, itu ngakunya doang kayaknya Iya itu. kali Itu ya, kayak emang harus dicek sih itu. Dicek ke psikologi sih. Ke psikolog. kayak Terus gitu lah. kalau support system di luar fasilitas? Di luar fasilitas yang paling amazing sih ya, yang paling luar biasa itu bagaimana eh, profesor-profesor di sana, sensei-sensei di sana itu sangat apa ya, mendukung kitanya tuh sangat luar biasa. Contohnya gimana sih Mas? Mendukung itu? Mendukungnya gini, yang paling mudah satu, di pertemuan pertama ketika saya mulai perkuliahan Hmm. dikumpulin, mereka juga datang tuh para profesor itu ya, pembimbing. Ada yang telat nggak? Ada yang ngaret nggak? Nggak ada, Tidak kami ada yang yang telat. Ya jadi telat. Ini Jepang. Kalau telat tuh. sebelum acara mulai ya mereka sudah datang gitu Hmm. ya. Nah, selesai itu saya langsung dong dihampiri oleh sensei saya ini, dan saya udah tahu kan karena udah lihat Oh gitu. fotonya gitu. Dia langsung ngampirin, langsung ngajak ngobrol ya, ngajak Heeh. ngobrol, dan dia langsung ngasih tahu perkenalan singkat. Dia langsung ngasih tahu, oke, jadwal ketemu kita tiap minggu ya. Hari seingat saya waktu itu hari Kamis ya, hari Kamis jam 9 sampai jam 11. Ya sudah, dia selalu apa ya, selalu ada gitu, maksudnya nggak pernah minggu ini maju ya, minggu ini mundur ya, itu nggak pernah. Ya udah, Oh, itu di mana Mas itu yang minggu ini maju, minggu ini mundur? Kayak ada 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 negara di Afrika iya, gitu. di sebuah negara maju yang Wakanda. hampir hampir Wah, maju, hampir maju. hampir, itu begitu. Di sini sih enggak sih, enggak. Sini Enggak tempat lah, aku enggak ada di sini. nah, Indonesia kita kan tertib, tertib. kita kan negara Sangat berkembang. menghargai waktu kita Ya, itu. sangat Berkembang terus, ya terus begitu. terus. Eh, Dan pernah dia terpaksa benar-benar terpaksa nggak bisa menghadiri eh, sesi tersebut karena dia harus ke Indonesia. Jadi dia ada project dengan JICA dan harus ke Indonesia. hmm. Itu dia dari 3 minggu sebelum udah info, Dimas, saya mohon maaf, dia bilang, saya tidak bisa selama 2 minggu ini ketemu sama kamu gitu ya, saya mohon maaf banget, dia bilang mohon maaf, harus change jadwal nih, Hmm. ya kan. Dia info itu, dia change jadwal, ya sudah, kita mah biasa-biasa aja yang kayak gitu ya. Dia menyampaikan itu tiga bulan, 3 bulan, sorry, 3 minggu Mirip di sebelum. negara mana? Kalau negara mana itu 3 menit yang sebelum sebelum batal, 3 menit sebelumnya biasanya. Atau 3 menit setelahnya baru dikasih tahu. Aduh, agak-agak nyerempet jurang sebenarnya. Ya gitu. Itu ya terus terang itu sebuah ya bukan kaget sih ya, tapi memang Apa sih tidak attitude ya didapatkan gitu tuh sebelumnya. ya. Jadi mereka sangat komit, sangat, dan merasa bahwa itu tanggung jawab utamanya dia. Iya sih. Ketika mereka nggak sanggup memenuhi itu, Value mereka ya. merasa itu ya merasa harus apa ya, kayak menzolimi kita gitu kan, Tanggung makanya jawab mereka ya, minta maaf responsibility. dan mengganti itu. Terus kalau sebenarnya kok kan terkenal tuh Mas, Jepang, Korea itu salah satu negara dengan pendidikan yang mahasiswa dan siswanya itu banyak banget yang stres. Kok Mas Dimas di sana? Iya. Seberapa berat sih kuliah di Jepang gitu? Eh, Seberapa stres sih? Sebetulnya kalau perkuliahannya itu nggak sama aja lah sama di sini gitu ya. Oh Bahkan gitu. ada juga dosen yang dalam tanda kutip ngajarnya gitu ya, Hmm. sama kayak bukan sama kayak di sini, tapi
Ngeselin. sama membosankannya gitu, cuman hanya baca buku textbook banget gitu Pakai ya, bahasa Inggris juga itu. bahasa Inggris sama lah Pelafalannya. kalau Tapi bagaimana. jago-jago mereka ya bahasa Inggris. Oh, Kalau dosen sih ya. enggak Iya juga sih. Enggak. rata-rata Maku, lah, tapi Maku Naruto. tapi masih bisa lah dimengerti meskipun ada beberapa yang kadang kita harus apa ya Tapi menarik sih ya. gitu. Japan English itu mereka bener-bener slang apa sih? Mereka bener-bener menggunakan itu ya di sana. Mas Dimas ngerasa gak sih? Iya, Japan English sana iya Jinglish kan. Dayomondo, maksudnya mereka tidak ada usaha untuk membenarkan itu ya. Ya udah Iya, kalian iya, melafalannya emang kayak gitu gitu iya, ya. betul. Kecuali ada artinya gini, ada saya pernah ketemu ada satu sensei yang bahasa Inggrisnya itu very fluent, enak gitu. Hmm. Dan kita udah langsung nebak ini lama di luar negeri ya, entah di Inggris di Inggris, negara di UK atau di Amerika, atau native. dia sekolahnya di sana. Betul, rupanya dia dari SMP di Amerika. Wah, benar tebakan gitu. Tapi ya selain dari itu ya oke, bisa gitu ya, Eh, tapi nggak beda jauh lah sama kita rata-rata lah. Bahkan kalau beberapa ya kita harus mikir dulu apa sih maksudnya gitu ya. Karena bukannya mereka secara grammar nggak bisa, tapi pelafalannya aja mereka sulit. logatnya tuh orang Jepang emang kayak gitu Mas kayak. Iya. Oh, Dimuso. Oh, enggak gitu Masa sih? juga. Enggak gitu juga. Kayak di anime-anime gitu. Enggak Soalnya gitu aku kan juga. pernah dieditorin sama orang Jepang. Ya gitu dia ngomongnya kaget aku. Obarizon. Oh, Pugu. Kayak gitu-gitu. Ya Naik ada yang turun, begitu. naik turun. Ada yang begitu, tapi enggak semua. Oh. Enggak semua. Kalau hidup di Jepang gimana Mas Dim? Ini enggak sok culture banget enggak di sana? Shock ya, tapi dalam apa artian yang positif. Kayak gimana tuh sok dalam artiannya Nih, positif? misalnya ya, Eh, yang paling mudah urusan jadwal. Mereka punya seluruh fasilitas publiknya, terutama yang berkaitan sama transportasi, bus ataupun kereta, itu sangat terjadwal. kenapa sok? Mas Dimas? Mas Dimas kenapa sok? Itu nggak ada di Di sini. mana enggak ada? Nggak ada di mana? Nggak ada di Di tempat saya pernah lahir. Kalau di Indonesia sih banyak sih Mas. Mas Dimas lahir di mana? Di Depok. Seterjadwal itu ya, maksudnya Iya, sama sekali nggak telat gitu. iya. Bener-bener waktu Ini itu dan ini pasti bukan melebihkan yes, hmm, tapi well, gimana mereka menjaga tepat waktu sih ya iya. emang ya. Ya memang di Sesuai sana jadwal oke ya. lah, di sana nggak ada macet oke gitu ya. Tapi eh, Kenapa mem- nggak ada macet? ya ya nggak banyak sih yang punya ada sih macet, ada. Tapi ya nggak tahu ya. Karena Kenapa? orang satu ya Mereka tuh public suka jalan kaki. yes. Sebenarnya gini, mereka punya mobil punya, tapi nggak semuanya itu menggunakan mobil. Karena public transportnya bagus, mereka lebih baik rely on public bus ketimbang harus menggunakan kendaraan pribadi. Kecuali weekend. Oke, Oh weekend gitu. kalau mereka harus ke tempat yang jauh, teman-teman mereka baru. Hmm. Jadi urusan pribadi aja mobil ya. Iya, Kalau kayak sehari-hari gitu iya, bener-bener better pakai public transport. yes, atau Iya sih ya, anak-anak TK, sepeda. anak-anak sekolah juga, anak TK itu dijemput pakai bis yang ada kucingnya itu, Shinchan. Iya, betul. Ah, Atau jalan kaki, iya jalan kaki. naik sepeda. Kalau agak sedikit jauh ya. Kalau lebih dari 1 kilo ya udah sepeda. Selain itu Mas, katanya Mas Dimas dulu apa sih orang-orang Jepang itu di tempat-tempat sampahnya itu ada laptop, ada komputer, ada Wis. harta Ya, karun, yes. harta karun untuk orang-orang Indonesia. Itu Ini, beda banget kayaknya sama negara kita ya. aduh, ini agak sedikit memalukan. Tapi itu sangat ini ya, artinya sangat membantu kita lah. Dan Aduh, dan ya, ya, ya. ini simbiosis mutualisme gitu. Mutualisme, Karena daur ulang jatuhnya. mereka juga butuh gitu. Kayak jadi pernah ada kejadian gini. eh Ya ini bukan bukan apa pengalaman pribadi ya, tapi Mhm. teman. Jadi di apatonya di tempat dia tinggal itu ada 3 lantai, ada juga orang Jepangnya tinggal di situ. Nah, kalau buang sampah kan di bawah ya. Hmm. Nah, pagi-pagi suatu hari dia ke bawah, dia ngelihat apa ya, saya lupa apa barangnya. Vakum kalau nggak salah, vakum cleaner masih bagus. Vacuum cleaner. Kalau secara fisik masih bagus. Ah. Gitu ya, secara fisik masih bagus. Dia lihat, oh mungkin punya orang kali. Nggak berani dia apain kan. Udah Ah. berapa hari dia turun masih ada gitu ya. Masih ada dan ada orang Jepang di situ. Dia lihat-lihat kan, dia lihat-lihat. Ditanya tuh sama orang Jepang yang lagi ada di situ.
kamu kenapa, mau, dia bilang gitu kan. Oh enggak, lihat-lihat doang, agak-agak ya biasa lah. Basa-basi. Oh enggak, Culture basa-basi. Oke. kayaknya masih bagus gitu ya, kenapa dibuang, ini punya bapak? Iya ini punya saya, dia bilang. Saya buang karena udah nggak pakai, dia mau pindah, rupanya dia mau pindah, rupanya dia mau pindah. Nah, Kalau kamu mau ambil aja. Oh gitu, iya nggak apa-apa, ini saya buang karena di sana gini, kalau mau buang barang-barang yang agak besar itu harus bayar. oh gitu. Nah, ya nggak tahu dia yang itu sudah ada label bayarnya atau belum, tapi udah itu kamu kalau mau pakai aja, masih bisa, dia bilang masih bagus. Dan dia tadinya gengsi jadi betul nih. Ada lagi dalam nggak ya lainnya? dalam dalam hati gitu ya. Ada yang lain nggak? Saya bisa nih menampung. Lucunya gitu, dalam hati gitu. Enggak mas, enggak apa, enggak betul. Aduh, bahasa basinya Setelah memang kental banget orang Indonesia. setelah Ambil, orang ambil Jepangnya aja. pergi baru diambil. Setelah orangnya pergi tuh kayak lebih nggak sopan. Iya, karena ternyata yang untuk barang itu rupanya udah di label, dia bayar untuk dibuang gitu. Tapi ya udahlah, ya itu yang terjadi, maksudnya eh, karena di sana untuk barang-barang yang besar-besar Hmm, nggak bisa dibuang begitu aja gitu. Jadi harus harus dalam tanda kutip hmm. lapor untuk dibuang atau dan ada biayanya, berbayar gitu. Jadi Jadi ya Mas Dimas dapat apa aja di sana? iPad, Aduh, aduh. aduh, gitulah. Ya, tapi ya intinya dari kebiasaan mereka, bukan kebiasaan mereka ya, cara hidup mereka yang begitu, ada bisnis yang di Indonesia tuh belum tersentuh, yaitu bisnis apa ya, used stuff, apa istilahnya dalam bahasa Daur ulang. Inggris, Apa sih? barang-barang bekas. Jadi barang-barang di sana tuh banyak barang bekas yang masih layak pakai, masih high quality, itu jadi apa ya, peluang bisnis yang bagus. Makanya di sana muncul Heart of, Book of, Second Street, isinya barang bekas semua, baju, Ada peralatan sehari-hari. ada homeless nggak sih di sana, Mas? Ada. Di sini homeless ya kan tinggal ngambil-ngambil itu doang. Homelessnya punya TV, punya vacuum cleaner, punya AC ya jangan. Tapi kan dia Punya nggak punya laptop, rumah, iPad, nggak punya rumah. mau taruh di mana. Itu dia. Dan biasanya mereka walaupun homeless tapi mereka nggak. Banyak rumah nggak kepake di Jepang. Baik itu Iya, berita itu karena tapi keinginan untuk tinggal di rumah yang bukan punya kita nggak ada di orang sana. oh gitu, kenapa itu? Ya nggak tahu. Oh ya Jangan kan hak gitu. Ini kepemilikannya ya. ada cerita, ada banyak di YouTube juga yang sosial eksperimen di Jepang, ninggalin atau menjatuhin barang ya. Hmm. Dalam hal ini dompet, kalau yang di video itu. Banyak orang-orang Jepang yang biarin aja, nggak diapa-apain, diambil enggak. Ada sih kalau orangnya masih dekat diambil, dipanggil gitu ya. Tapi kalau umumnya mereka lewat-lewatin aja. Dan habis itu ditanya, kenapa gitu. Kenapa nggak ngambil, kamu lihat nggak? Lihat, kenapa nggak diambil? Mereka malah bingung, ditanya, Kenapa harus aku kenapa ambil? harus saya ambil? Menarik sih ya. Maksudnya banyak banget nilai-nilai. Maksudnya kita di luar Jepang ngelihat banyak banget nilai-nilai positif Jepang dan banyak yang negatifnya juga sebenarnya. Ya, Menarik sekali tahu buat mereka gimana mempertahankan, gimana mereka melihat itu sebagai benar dan salah kayak gitu. iya betul. Kan terkenal banget waktu World Cup kemarin juga gara-gara Jepang, Yang- gara-gara Jepang petugas kebersihan Qatar jadi nganggur. Jadi gabut kok udah bersih. Nah itu juga salah satu shock culture juga. Oh, karena bersih banget di sana. Ya sebetulnya bukan hanya bersih-bersih, tapi apa ya, merapikan kembali apa yang setelah kita gunakan gitu ya. Kayak misalnya di food court mall gitu ya. Misalnya kita di sana makan apa, ya, makan apa. Ya soal haram enggaknya, halal haramnya kita bahas di sesi Kita bahas di berikutnya. sesi berikutnya. Haru. Makan nih misalnya, entah makan minum atau hanya sekedar minum doang gitu ya. Lalu ya di sana tuh nggak ada apa, petugas bersih-bersih gitu. Jadi ya udah, kita makan langsung ngambil dari counter, kita makan di tempat, selesai ya kita merapikan sendiri. Nah itu saya waktu anak istri datang gitu ya, saya lupa mengajarkan itu ke anak istri gitu. Jadi ya saya mah gue bawa gitu ya, bawa, taruh, buang, ya istri pergi aja, baru inget, oh jangan ditinggal. Lupa nggak ngajarin. Jadi ya itu satu hal yang juga harus kita pelajari selama di sana gitu kan. Jadi tingkat kriminalitas di sana rendah dong. Ada nggak sih copet? Ada,
Ada. Imigran. Nyopet imigran. Baru mau ngomong. Bukan Indonesia, bukan. Kalau kita di sana itu untuk belajar gitu kan. Nggak ada copet orang Indonesia. Ada. Insya Allah. Jangan Ada. dilurusin. Udah aku belokin, kamu dilurusin lagi. Ini kisah lucu. Suatu hari gitu ada berita Emang lawak Indonesia. terjadi di saya lupa entah di kota saya entah di mana gitu ya, ada pencopetan yang si korbannya itu nenek-nenek ya, katanya dicopet atau dijambret gitu ya, dan itu ternyata setelah tertangkap adalah orang Indonesia. Aduh, itu kayaknya ini kali palsu kali, ininya paspornya, masa orang Indonesia nyopet Kayaknya sih orang Vietnam Aman ngaku-ngaku di sini. orang Indonesia. Waduh, nyebut negara lagi. Terus haters ini. Kalau makanan musim aman di sana? Ya Maksudnya nggak ada culture shock, nggak ada nasi padang kan di sana? Ada nggak sih nasi padang? nggak ada. Tapi ada yang kalau mau effort ya Indonesian food gitu online ya, biasanya di Facebook banyak tuh, kan kita ikut grup page misalnya orang-orang Indonesia yang ada di kota Kyoto misalnya, ada aja yang share, "Woi, nanti saya mau open nih gitu. masakan Minang, masakan Padang." Tapi kalau sehari-hari sushi aja Sehari-hari tiap hari. mah, Makan ikan terus ada. kalau makan di luar terus lumayan jebol lah. Sake gitu musim. Jangan buka kartu. Oh iya ya. Ya kalau intinya kalau kita makan di luar terus itu Oke. lumayan costly gitu ya. Jadi ya paling enak mah dan aman ya. Aman di kantong, aman di perut, aman di halal haram gitu kan. Right. Ya kita masak sendiri. Oke, sebenarnya sih pengen banget masuk ke bahasan hiburan malam di Jepang, cuma karena udah azan, sebenarnya kita harus mengakhiri sampai sini. Taubat dulu. Oke, terima kasih Mas Dimas Siap. udah sharing, udah semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Iya. Ambil manfaatnya ya, yang jelek-jelek gak usah diambil. Thank you Mas Dimas, sukses terus Siap. Mas Dimas. Thank you. Sama-sama. Sampai terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di podcast Sedap berikutnya. Oke, thank you Mas Dim. Dadah, Bahasa siap. Jepangnya apa nih? Sayonara, sayonara. Bye Nara, thank you. Arigatou gozaimasu.